Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton dan hadirin yang selalu setia menyaksikan acara kajian rutin kita ya, kajian Majalis Syahrul Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, yaitu terkait dengan masalah ya, masalah bahwa orang yang melakukan ya, orang yang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, banyak perkara yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu ya. Ada hubungan intim, ada makan dan minum atau yang semakna dengan itu. Kemudian juga ada berbekam, ada juga muntah sengaja, ya, ada juga keluar mani dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata tidak bisa membatalkan ya secara langsung kecuali pelakunya ini memang terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, dia aliman, tahu bahwa itu memang membatalkan. Ya. Yang kedua, dia ini memang sengaja gitu. Sengaja dia melakukannya memang. Bukan karena lupa, ya. Memang sengaja, jadi tahu, ada ilmu dia, tahu, kemudian sengaja. Yang ketiga, dia mukhtaron, kemauan sendiri, ya. Ini dua itu sudah kita jelaskan terkait dengan dia bahwa harus dalam keadaan alim ya. Kemudian yang kedua kita sudah jelaskan juga bahwa dia dalam keadaan sengaja ya. Sengaja ya, dan tidak ada unsur apa namanya ini dia ini dipaksa ya. Sudah kita sampaikan itu aliman, dia sengaja dan dia mengetahui, ingat. Ya, bukan dia lupa ya. Itu sudah kita sampaikan. Asalis yang ketiga mukhtaran, kemauan sendiri. Jadi bukan ada unsur paksaan di dalamnya ya. Jadi dua ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, itu bahwa seorang itu dalam keadaan aliman, yang kedua zakiran. Dia memang tahu dan memang dia ingat, bukan dia lupa. Yang ketiga ini syaratnya mukhtaran, dia ini memang berada dengan kemauan dia sendiri. Dan ini sudah kita jelaskan sedikit ya pada pertemuan kita sebelumnya. Ini coba kita untuk tuntaskan masalah ini bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu mengkiaskan dengan masalah terkait dengan seseorang yang dipaksa untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur ya. Jika memang hatinya masih tetap dengan keimanannya, maka kekufuran itu tidak dinisbahkan kepada dirinya, artinya tidak dianggap dia kafir meskipun dia sudah mengucapkan kata-kata kafir. Begitu. Itu terdapat di dalam surah ini ya, surah An-Nahl ayat 106, ketika Allah SWT berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani." Siapa yang kufur kepada Allah, siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, maka dia orang kafir, kan murtad itu istilahnya begitu ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya masih kokoh dengan keimanannya. Dipaksa, ukrih. Inilah lawan daripada mukhtaron. Mukhtar itu artinya kemauan sendiri. Kalau ini ukrih, mukrih dia. Mukroh, orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya itu masih tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun minallah. Akan tetapi orang-orang yang lapang dadanya menerima kekufuran itu, maka bagi mereka adalah kemarahan, kemurkaan dari Allah. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Di sini Syekh mengatakan, rafa'allahu al-hukmal kufra amman ukriha famadunahu aula. Allah SWT mengangkat hukum kekufuran dari orang-orang yang dipaksa. Maka di bawahnya itu, di bawah perkara kekufuran tentu lebih lagi diangkat. Begitu maksudnya.
Artinya di sini orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur pun kalau hatinya memang masih tenang tetap dengan keimanan, maka itu tidak terjadi kekufuran kepada dirinya, diangkat, nggak dianggap. Apalagi apatah lagi, begitu ya. Hanya sekedar dia ini dipaksa untuk memakan makanan waktu dia sedang berpuasa Ramadan di siang hari umpamanya. Maka ini tidak membatalkan. Jadi kalau ada orang yang datang ke kita, kita lagi duduk-duduk gitu kan. Lalu ada orang yang memaksa kita untuk makan. Kalau nggak kau makan, aku akan membunuh dirimu. Gitu kan. Ya tentu kita berusaha dulu kan untuk menjelaskan, untuk menolak dengan perbuatan, ya dengan perkataan gitu kan. Bahwa kita puasa, kita tidak mau gitu kan. Tapi ketika memaksa juga dia dan memang dia mengancam untuk membunuh kita kalau kita tidak mau membuka puasa kita, membatalkan puasa kita. Begitu. Maka tidak mengapa, ya. Maka tidak mengapa ketika itu untuk dia makan. Untuk dia makan, ya. Namun bagaimana? Maka puasanya itu tidak membatalkan, ya. Karena dia posisinya itu dipaksa. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada pernyataan ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a nisyan wa ma ustukrihu alaihi. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memaafkan dari umatku perkara yang mereka melakukan karena al-khata' kesalahan, wa nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaihi dan apa yang mereka dipaksa di atasnya. Jadi Allah maafkan ini. Ya, memaafkan karena kita melakukan salah, ya, al-khata' ada kesalahan, wa nisyan karena kita lupa, wa mastukrihu alaihi dan apa yang mereka dipaksa di atasnya. Demikian hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dan Al-Imam Baihaqi wa hasanahu An-Nawawi, dan Al-Imam Nawawi pun menghasankan hadis ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kembali melanjutkan ini sebagaimana saya sampaikan tadi untuk menuntaskan permasalahan syarat yang ketiga itu mukhtaron, bahwa dia adalah orang yang melakukannya karena kemauan sendiri, ya. Dua di awal pertama kan kita disampaikan ya bahwa dia itu tahu bahwa itu membatalkan. Yang kedua dia ingat, yang ketiga dia kemauan sendiri. Ya, jika hal ini memang ada pada orang yang melakukannya maka puasanya batal. Contoh orang yang makan, dia tahu makan itu membatalkan. Dia lakukan juga, dia ingat bahwa dirinya dalam keadaan berpuasa dan memang kemauan sendiri, nggak ada yang maksa. Maka ketika itu batallah puasanya. Ya, tapi kalau ada syaratnya, salah satu syarat ini tidak terpenuhi, contoh dia makan, ya, dia tahu itu dia tidak tahu bahwa makan itu membatalkan puasa. Nggak boleh kalau orang sedang berpuasa itu makan, dia makan, nggak tahu, kejahilan, maka ini tidak mengapa. Atau ya dia tahu pada hakikatnya bahwa itu membatalkan, tapi dia lupa bahwa dia sedang berpuasa gitu kan. Dia makan, maka ini juga tidak membatalkan. Atau tadi itu dia dipaksa untuk melakukannya, ya. Jadi intinya bahwa ketika orang itu terpenuhi tiga syarat ini, maka ketika itu batallah puasa dia. Ya, dia aliman, dia tahu, zakiron dia ingat, yang ketiga dia kemauan dia sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan melanjutkan penjelasannya dalam kitab Majalis Syahr Ramadan. Falau akraha ar-rajulu zawjatahu 'alal wada'i wa hiya sha'imatun fasiyamuha sahihun wa la qada'a 'alaiha. Kalau seandainya seorang laki-laki memaksa istrinya untuk melakukan hubungan intim, sementara istrinya itu shaimatun dalam keadaan berpuasa, fasiyamuha sahihun, maka puasa istrinya sah, wala qada alaiha dan tidak ada qada kepadanya. Kenapa? Karena posisi istrinya dipaksa untuk melayani nafsu suaminya, gitu kan? Maka ini tidak mengapa dan pengertian tidak batal puasanya dan tidak wajib qada. Puasanya sah dan tidak ada qada. Kenapa? Posisinya dipaksa. Wala yahilu lahu ikrahuha 'alal wada' wa hiya sha'imatun illa in shamat tatawwu'an bighairi idznihi wa huwa hadirun. Dan tidak halal, ya, tidak boleh bagi seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan intim sementara istrinya itu puasa wajib. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ketika seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan intim itu, sedangkan istrinya adalah sedang berpuasa wajib, maka puasanya sah dan tidak ada qada kepadanya. Tidak ada qada kepadanya, ya. Apakah bisa suami memaksa istrinya
untuk melakukan hubungan itu sementara suaminya juga puasa, mungkin bisa jadi suaminya tidak sedang berpuasa, bisa saja dia sakit, ya. Karena kalau sakit kan boleh tidak berpuasa. Sakit-sakit Pak Ustadz dia mau juga yang seperti itu, ya kita tidak tahu, bisa jadi kan. Ini kan kasus, ya bisa jadi seperti itu. Ya dia sakit tapi juga ingin dilayani oleh istrinya umpamanya. Maka ketika dia memaksa, maka istri tidak batal puasanya. Ya, dan puasanya sah, tidak ada qadha. Kenapa? Karena dia dipaksa. Wala yahillu lahu ikrahuha 'alal wata'. Tidak boleh bagi suami memaksa ya istrinya untuk melayani hubungan intim wahya shaimah sementara istrinya sedang berpuasa. Jadi kalau istri sedang puasa wajib tidak boleh itu diganggu oleh suaminya. Ya. Illa in shamat tatawuan bighairi idznihi wa huwa hadirun, kecuali si istri puasa sunnah tanpa izin suaminya, ya. Sementara suaminya itu hadir ada di tempat, ya. Pada asalnya kalau puasa sunnah, ya si istri harus melakukan izin dulu, minta izin dulu kepada suaminya sebelum melakukan puasa sunnah. Mengapa? Karena ketaatan kepada suami itu wajib sifatnya. Sementara ini kan puasa sunnah. Maka harus minta izin dulu, karena kan bisa jadi suami butuh apa di waktu siang hari, termasuk seperti ini kan ingin dilayani. Maka ini tidak boleh si istri itu langsung puasa gitu aja. Kalau puasa sunnah ya harus minta izin dulu kepada suaminya, ya. Jadi tidak halal ya ketika suami memaksa untuk melakukan itu. Sekalipun itu adalah hak suami dan kewajiban istri, betul. Tapi ketika dia puasa wajib maka tidak boleh. Tidak halal bagi suami dan tidak boleh untuk melakukannya. Ya, kalau dilakukan maka puasa istri tetap sah dan tidak ada qadha kepadanya. Walau dhara ila jawfi shaim ghubarun aw dakhala fihi syai'un bighairi ikhtiyarihi aw tamatmada aw istanshaqa fanazala ila jawfihi syai'un minal ma' bighairi ikhtiyarihi fasyamuhu sahihun wala qadha alaihi. Kalau seandainya ada yang terbang ke jauf, itu ke tenggorokan atau ke kerongkongan orang yang berpuasa, apa yang masuk? Apa yang terbang? Gubarun, debu. Au dakhala fi syai'un bighairi ikhtiyarihi, atau masuk sesuatu ke dalam tenggorokannya itu tanpa ada ikhtiyarihi, bighairi ikhtiyarihi, tanpa kehendaknya gitu. Tiba-tiba aja masuk. Au tamatmadha, atau dia berkumur-kumur, au istanshaqa, atau masukkan air ke hidung. Fanazala ila jawfihi, maka masuk ke kerongkongannya syai'un, sesuatu minal ma', dari air tersebut, bighairi ikhtiyarihi, tanpa ada kemauannya. Jadi tidak ada sengaja gitu, masuk begitu aja. Fasyamuhu sahihun, maka puasanya ketika itu sahih, wala qadha alaihi, dan tidak ada qadha kepadanya. Jadi ketika kita orang yang sedang berpuasa tiba-tiba mungkin kadang-kadang ya nyamuk masuk gitu kan, atau lalat gitu, maka itu tidak batal, satu. Atau debu, ya. Atau ketika kita kumur-kumur dan masukkan air ke hidung kan boleh, orang berwudu gitu kan. Qadarullah ada yang tertelan gitu, ada yang masuk gitu. Tapi kita nggak sengaja, ya qadarullah begitu masuk. Maka ini bagaimana? Maka ini juga tidak membatalkan puasanya. Karena kenapa? Karena melakukannya bighairi ikhtiyarihi, tanpa ada kemauannya sendiri, ya. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wala yuftiru as-shaimu bil kuhli wad dawa'i fi ainihi, dan tidak membatalkan ibadah orang yang berpuasa, tidak membatalkan puasa ya dengan bil kuhli, dengan bercelak, wad dawa'i fi ainihi, dan obat di matanya. Mungkin dia menggunakan obat tetes mata atau apa gitu. Maka tidak membatalkan, kata Syekh. Wala yuftiru shaim, tidaklah batal puasa orang yang sedang berpuasa bil kuhli, dengan celak, wad dawa'i, dan obat fi ainihi, di matanya, wala wajada ta'mahu fi halqihi, walaupun meskipun dia mendapatkan rasanya di tenggorokannya, di kerongkongannya gitu. Terkadang kan mungkin kalau menorokkan obat mata gitu, dia terasa sedikit ada rasa gitu di kerongkongannya, itu tidak mengapa.
Li'anna dzalika laisa biaklin wala syurbin wala bima'nahuma. Karena itu bukan termasuk makan, bukan minum dan juga tidak semakna dengan keduanya. Ya, tidak karena ini obat, bukan makanan, bukan minuman juga dan juga tidak semakna dengan makanan dan minuman. Maka tidak mengapa. Ketika orang sedang berpuasa lalu bercelak, menggunakan celak atau menggunakan obat tetes mata, tidak mengapa, ya. Walau yuftiru bitaqatiri dawain fi udhunihi aidan, dan tidak juga membatalkan puasa bitaktir dengan tetesan obat di telinganya juga. Mungkin ada obat ya, dia lagi sakit barangkali atau siang hari Ramadan mungkin ada bermasalah di telinga sehingga butuh diteteskan obat, maka ini tidak juga mengapa. Wala biwad'i dawain fi jurhin, dan tidak juga mengapa meletakkan obat di luka. Jadi kalau ada luka kita menganga lukanya taruh obat enggak mengapa. Walau wajada ta'mad dawa'i fi halqihi, meskipun dia mendapatkan rasa obat itu di kerongkongannya, enggak masalah. Li'anna dzalika laisa aklan wala syurban wala bima'nal akli wala wasyurbi. Karena itu bukan termasuk makan dan minum dan tidak juga semakna dengan makan dan minum. Maka ini tidak mengapa. Ya. Jadi meletakkan obat di tempat luka meskipun kita ada rasa di halqihi, artinya di tenggorokan, di kerongkongan, maka ini tidak mengapa, ya. Boleh. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi risalati haqiqati siyam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ya Haqiqatus Siyam, Risalatu Haqiqatus Siyam. Di dalam Haqiqatus Siyam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa nahnu na'lam annahu laysa fil kitabi was sunnati ma yadullu ala iftari bi hadhil asya'." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menukil ya perkataan Ibnu Taimiyah ini dalam kitabnya Haqiqatus Siyam. Wa nahnu na'lam, kita mengetahui, annahu laisa fil kitabi was sunnah, tidak ada dalam kitab dan juga tidak ada dalam sunnah ma yadullu 'alal iftar bi hadhil asya', sesuatu yang menunjukkan akan batalnya puasa seseorang bi hadhil asya' dengan perkara-perkara ini. Itu tadi perkara tentang meletakkan obat, ya, bercelak, ya, juga meletakkan obat di mata, di telinga. Ini semuanya tidak ada dalil yang ditemukan dalam Al-Quran dan juga tidak ditemukan dalam sunnah bahwa ini membatalkan puasa. Fa'alimna ya annaha laysat mufattiratan, maka kita ketahui kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'alimna, maka kita ketahui annaha laysat mufattiratan, bahwa perkara itu bukan membatalkan puasa. Qal, yang mengatakan fa inna siyama min dinil muslimin alladziina yahtaju ila ma'rifatil khass wal 'am. Maka sesungguhnya puasa termasuk dari agama kaum muslimin, dari termasuk ajaran atau bagian dari agama kaum muslimin yang butuh untuk mengetahuinya oleh orang-orang khusus dan orang-orang umum. Artinya perkara puasa ini perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat penting dalam agama ini. Hendaknya lah semua orang butuh, ya, untuk mengetahui perkara ini. Baik yang orang-orang umum atau orang-orang khusus, baik penuntut ilmunya atau orang awamnya atau siapapun itu, ya, wajib untuk mengetahui perkara, ya, terkait dengan masalah puasa ini. Falau kana hadhil umur mimma harramahallah wa rasuluhu fi siyam wa yafsudu as-shaum biha lakana hadza mimma yajibu 'ala rasul bayanuhu. Kalaulah seandainya perkara-perkara ini, ya, termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam berpuasa, ketika orang berpuasa, wa yafsudu as-shaum biha, dan puasa pun rusak dengan perkaranya, dengan sebab itu, maksudnya puasa rusak artinya puasa jadi batal dengan perkara itu. Lakana hadza mimma yajibu 'ala rasul bayanu, maka ini termasuk yang wajib, ya, kepada Rasul untuk menjelaskannya. Tapi kan penjelasan Rasul tidak ada tentang perkara itu. Makanya maka jelaslah bahwa perkara itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya yang berakibat bisa membatalkan puasa, tidak. Begitu. Jadi ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya. Kemudian falamma lam yanqul, ya, dikatakan walau dzakara dzalika la'alimahu as-sahabatu wa ballaghuhu al-ummah.
kama ballaghu sa'ira syar'ihi. Walau dzakara dzalik, kalau seandainya Nabi SAW menyebutkan perkara-perkara itu, la alimahu sahabah, tentu para sahabat sudah mengetahuinya. Ya, para sahabat setelah mengetahuinya, wa ballaghul ummah, tentu para sahabat juga sudah menyampaikan kepada umat. Ya, kama ballaghu sa'ira syar'ihi, kama ballaghu sa'ira syar'ihi, sebagaimana para sahabat telah menyampaikan seluruh syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi semua syariat Allah para sahabat telah sampaikan, ya, karena telah mereka disampaikan terlebih dahulu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mungkin kalau perkara ini yang betul-betul bisa membatalkan puasa, ya, tentu hal ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan para sahabat pun pastinya sudah menyampaikan kepada umat sebagaimana mereka tidak henti-hentinya untuk selalu menyampaikan semua syariat, ya, syariat Allah kepada semua manusia. Falamma lam yanqul ahadun min ahli al-ilmi 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzalika la haditsan sahihan wala dha'ifan wala musnadan wala mursalan, ulima annahu lam yadhkur syai'an min dzalik, ya. Maka manakala tidak ada seorang pun yang menukil dari ahli ilmi, dari para ulama, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu, tidak ada yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hal itu membatalkan. Tidak ada. La hadisan sahih, yang tidak ada hadis yang sahih mengatakan itu batal. Pembatal maksudnya, pembatal puasa, ya. Wala dhaifan, dan juga tidak ada hadis yang dhaif, ya. Wala musnad, dan tidak juga musnad. Wala mursalan, tidak juga ada yang hadis yang mursal. Ulima, diketahuilah, annahu lam yadhkur syai'an min dzalik, bahwa Nabi SAW tidak menyebutkan sesuatu pun tentang hal itu. Ya, tidak menyebutkan sesuatu yang tentang hal itu. Tentang apa? Tentang bercelak, menggunakan obat di mata, menggunakan obat tetes di mata, dan juga di telinga. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa itu membatalkan. Dan ahlul ilmi, para ulama juga tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW tentang perkara itu. Tidak ada hadis yang sahih, dhaif juga tidak ada, ya. Musnad, mursal nggak ada apapun. Nah, gitu. Wal hadisul marwiyu fil kuhli, yakni anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bil ismadil murawwahi inda naum, ya. Wa qala liyattaqihi as-shaim. Liyattaqihi as-shaim. Dhaifun. Adapun hadis yang diriwayatkan tentang bercelak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan, ya, untuk menggunakan celak itu ketika hendak tidur, ya. Tapi Nabi mengatakan hendaklah orang berpuasa menjauhkannya. Liyattaqihi, ya, liyattaqihi as-shaim, liyattaqihi as-shaim, hendaklah orang berpuasa menjauhkannya. Hadis itu dhaif. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Rawahu Abu Daud fi Sunan wa lam yarwihi ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya, tetapi yang lain tidak meriwayatkan, hanya Al-Imam Abu Daud yang meriwayatkan dalam kitab Sunannya. Sementara ulama-ulama hadis yang lain tidak meriwayatkan hadis ini. Ya, begitu. Jadi intinya kalau memang dibawakan bahwa bercelak itu dikatakan oleh Nabi liyattaqihi as-shaim, hendaklah orang shaim menjauhkannya, artinya tidak menggunakan celak, ternyata hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah dalam beramal, maka tetap sajalah bahwa menggunakan celak, ya, tetes termasuk meneteskan obat di mata, ya, obat tetes di mata dan juga di telinga, ini tidak membatalkan puasa seseorang. Qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud, qala li Yahya ibn Ma'in, hadza hadisun munkar. Kata Abu Daud berkata kepadaku Yahya bin Ma'in bahwa hadis ini katanya hadis munkar. Ya, tadi katakan di awal dhaif, ya, ini kata Yahya bin Ma'in itu bukan hanya munkar, bukan hanya dhaif, dia juga munkar. Wa qala Syekhul Islam aidan, berkata Syekhul Islam juga, ya, wal ahkam allati tahtajul ummatu ila ma'rifatiha la budda an yubayyinaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayanan aman wa la budda an tanqulal ummah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa hukum-hukum yang dibutuhkan oleh umat untuk dikenal, untuk diketahui, la budda an yubayyinaha an-nabi, maka hal itu harus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanan aman, baik penjelasan yang umum. Wala budda an tanqulal ummah, dan mestilah umat menukilkannya, itu para sahabat. Sahabat menukilkan ke tabi'in, tabi'in menukilkan ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Begitu. Jadi Syekhul Islam mengatakan kalaulah bercelak itu ketika berpuasa membatalkan, ini tentu sudah dinukil, ya, sudah disampaikan.
Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW karena perkara ini dibutuhkan oleh umat. Satu, yang kedua, tentulah para sahabat juga sudah menyampaikan kepada umat berikutnya, yaitu kepada tabi'in. Tapi itu ternyata tidak ada begitu ya. Fa idzan tapahada ulima anna hadza laysa min dinihi, maka seandainya ya faida, maka apabila hal ini tidak ada, ya tidak ada yang mengatakan bahwa itu membatalkan puasa, ulima diketahui anna hadza laysa min dinihi, ya bahwa ini bukan termasuk bagian dari agama. Artinya bukan termasuk bagian dari yang dianggap membatalkan puasa, ya. Intaha kalamu rahimahullah, selesailah pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang bahwa celah itu ternyata tidak membatalkan ya puasa orang yang sedang berpuasa meskipun dia menggunakannya. Wa hadza kalamun rasinun, dan ini adalah perkataan yang sangat penting, mabniun ala barahin, yang dibangun di atas bukti-bukti, wadihatin yang sangat jelas, wa qawaid sabitatin, dan kaidah yang sangat kokoh. Jadi ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan masalah celah ini adalah pernyataan yang sangat penting, yang dibangun di atas dalil yang sangat jelas dan kaidah-kaidah yang sangat kokoh. Intinya bahwa ini tidak mengapa ya bahwa ketika orang sedang berpuasa melakukannya tidak membatalkan puasanya. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wala yuftiru bidauqi ta'ami idza lam yabla'hu wala bisyammi tibi wala bisyammi tibi wal bukhuri. Tidak mengapa tidak membatalkan puasa dengan mencicipi makanan apabila tidak menelannya. Jadi hanya sekedar mencicipi untuk asinnya, keasinannya, mungkin juga kepedasannya gitu ya, dicicipi selama tidak menelan. Wala bisyammi tib, dan juga tidak mencium wewangian. Wal bukhur, dupa-dupa. Jadi semacam mungkin dupa ya, ada dupa-dupa atau kemenyan atau apa gitu ya. Itu juga tidak membatalkan. Lakin la yastansyiq dukhanal bakhuri li'anna lahu ajza'an tas'udu farubbama wasala ilal ma'iddati syai'un minhu. Tetapi tidak boleh dia menghirup asap daripada dupa-dupa itu. Karena memang asap dari dupa-dupa itu ajza', dia punya punya ajza', punya bagian-bagian ya, punya semacam sesuatu yang ada bagian yang bisa masuk ya, tas'udu, yang bisa naik, farubbama wasalil maidah, bisa masuk ke dalam pencernaan, bisa masuk kepada pencernaan sesuatu darinya ya, maka ini bisa membatalkan ya. Artinya bahwa sekedar mencium ya, mencium wewangian atau dupa-dupa tadi itu ya, maka ini tidak membatalkan dengan catatan tidak dia menghirup ya asap-asap daripada dupa-dupa itu, karena ini terkadang asap-asap itu ada bagian-bagian di dalamnya ya, ada sesuatu yang zat-zat atau apa begitu ya, bisa masuk ke dalam perut atau kerongkongan atau apa, sehingga ini bisa membatalkan ya. Nggak, takutnya nanti kalau ini dihirup ini masuk ke dalam dan itu akhirnya bisa membatalkan puasa seorang. Tapi kalau sekedar mencium saja tidak mengapa. Ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan nanti setelah saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, ya, ikhwan dan akhwan, para penonton dan hadirin yang setia untuk selalu mengikuti acara kajian ya Majalisu Syahri Ramadan. Jadi intinya bahwa mencicipi makanan selama tidak ditelan, mencium bau-bau ya, bau wangian atau dupa-dupa, kemenyan atau apa gitu ya, itu tidak mengapa selama tidak dihirup, karena takutkan nanti asapnya bisa masuk ke bisa masuk ke dalam, karena asapnya itu ada katanya bagian-bagian tertentu di dalamnya, akhirnya bisa masuk ke dalam maidah pencernaan ya, dan itu bisa membatalkan tentunya. Tapi kalau sekedar mencium tidak. Wala yuftiru bil madmadati wal istinsyaqi, tidak batal juga dengan
berkumur-kumur dan juga menghirup air ke dalam telinga. Ini tidak membatalkan ya. Jadi seorang itu berkumur-kumur ketika dia sedang berpuasa dan juga istinsyak, menghirupkan atau masukkan air ke dalam hidung, ya menghirup ya, itu juga tidak membatalkan. Lakin la yubalighu fi dzalika, tapi dia jangan berlebih-lebihan dalam perkara itu. Jangan terlalu kumur-kumur kayak akhirnya bisa masuk gitu kan. Dan juga menghirupnya juga jangan terlalu bersangatan, santai aja. Karena nanti takutnya bisa masuk ke dalam ininya, tenggorokannya atau ke dalam rongganya. Jangan ya. Li'annahu rubbama taharraba syai'un minal ma'i ila jawfihi, karena bisa jadi ya lewat sesuatu dari air itu ke jawfihi, ke tenggorokannya. Maka jangan. Wa an Laqit ibn Sabarah, dari sahabat Laqit ibn Sabarah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asbighil wudu'a wa khallil baina asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Asbighil wudu', sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi', dan sela-selailah jarimu. Ya, kita sunnah untuk menyela-nyela jari begini ya ketika sedang wudu begitu, ya. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersangatanlah engkau dalam berkumur-kumur, illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ketika bukan berkumur-kumur. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menghirup air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Nah, ketika kita istinsyak atau masuk ke menghirup air ke dalam hidung, ketika kita tidak sedang berpuasa maka kita bersangatan, ya. Nah, kita hirup air ke hidung kita ketika kita berwudu, tapi ketika kita sedang berpuasa maka itu tetap dilakukan, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu bersangatan. Kenapa? Karena takutnya nanti masuk ke tenggorokan, ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasa'i wa shahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Jadi intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Laqit ibnu Sabarah ini, ya, dari sahabat Laqit ibnu Sabarah itu menganjurkan kepada beliau untuk tetap menyempurnakan wudu, menyela-nyelai jari, dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Tapi tidak boleh bersangatan ketika sedang berpuasa. Kenapa? Karena hal itu bisa takutnya masuk ke dalam tenggorokan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, wala yuftiru bitasawwuki, dan tidak batal puasa dengan bersiwak. Bal huwa sunnatun lahu, bahkan itu adalah sunnah baginya, bagi orang sedang berpuasa. Bin nahar, siangnya, wa akhiri, dan sorenya, akhir siang, sore. Kal muftirin, seperti orang-orang yang berbuka. Orang berbuka kan kapan saja boleh dia bersiwak, ya. Ini juga ya sama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, rahul jamaah. Kalau seandainya tidak berat kepada umatku, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, sungguhlah aku memerintahkan mereka untuk melakukan siwak, ya. Inda kulli salatin, ketika setiap hendak melakukan salat. Rahul jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, ya. Kalau kelompok, ya, sekelompok ulama hadis mengeluarkan hadis ini. Wa hadza amun fi shaimina wa ghairihim fi jamil awqat, dan ini hadis ini umum kepada orang berpuasa dan yang selain mereka, orang berpuasa atau tidak. Fi jamil awqat, di semua waktu. Wa qala Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, berkata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi, yang enggak bisa kuhitung, yatasawwaku, dia bersiwak, wa huwa shaimun, sementara beliau itu sedang melakukan puasa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi, hadis riwayat oleh Imam Ahmad, ya, Abu Daud, dan Imam At-Tirmidzi, ya. Jadi siwak beliau itu adalah siwak yang ini, ya, bukan siwak yang seperti kita buat itu, ada ada gosok giginya, ada ininya, kemudian juga ada odolnya, tidak. Dia ini siwak yang dari kayu itu, ya, ada spesial memang kayu siwak itu, ya. Itu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Wala yanbaghi lis-shaim tadhhiru asnanihi bil ma'jun, ini dia. Wala yanbaghi lis-shaimi tadhhiru asnanihi bil ma'jun, tidak sepantasnya, ya, tidak selayaknya orang berpuasa membersihkan giginya bil ma'jun, dengan pasta gigi.
Li'anna lahu nufudan, karena pasta gigi itu memiliki efek qawiyan yang kuat. Wa yukhsha an yatasarraba ma'ariqihi ila jawfi, dan ditakutkan bahwa dia akan yatasarrab, bahwa dia itu akan yatasarrab itu artinya adalah menyerap, dia akan terserap ma'ariqihi bersama ludahnya ila jawfihi ke tenggorokannya. Wa fi siwaki ghaniyatan anhu, dan di dalam siwak itu cukuplah darinya. Artinya begini, kata Syekh, tidak sepantasnya kalau orang berpuasa itu membersihkan giginya bil ma'jun, dengan odol, pasta gigi. Ya, jangan dilakukan. Li'anna lahu nufudan qawiyan, karena dia memiliki efek yang sangat kuat. Wa yukhsha an yatasarrab, dan ditakutkan dia akan meresap, dia akan masuk ma'ariqihi bersama dengan air liurnya ila jaupihi ke tenggorokannya. Begitu. Jadi kalau kita mau siwak boleh, tapi diusahakan ya jangan pakai makjun, jangan pakai pasta gigi itu. Ya, pakai apa kita Pak Ustadz? Ya itu kan ada sikat gigi, ya udah pakai sikat aja. Ya, jangan pakai odolnya gitu ya. Mungkin kalaupun pakai sedikit ya, sehingga tidak nanti efeknya itu bisa terasa ya ke mulut dan akhirnya bisa tertelan ke jangan ya, karena itu kita takutkan. Wa fi siwaki ghaniyatan anhu, dan siwak itu sudah cukup. Artinya nggak mesti kalau kita punya kayu siwak itu udah cukup. Artinya nggak perlu lagi pakai pasta-pasta itu, udah cukup itu. Ya, dan kalau kita lihat memang penelitian yang dilakukan terkait dengan kayu siwak itu ternyata masya Allah itu luar biasa ya, kandungan-kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh gusi dan gigi kita dari kayu itu. Tapi sayangnya di negeri kita ini kan kayu itu tidak ada ya. Walaupun siwak itu ada, tapi kan itu dijual ya, bukan ada ditanam orang di sini. Kalau ada kan bisa kita juga mewah begitu ya. Yang ada kita di negeri kita ini kan memang pakai sikat, kemudian ada odolnya. Dan ini kata Syekh, beliau berpendapat sebaiknya jangan. Kalau pakai odol jangan. Ya kalau kita ingin siwak bersikat gigi ya di pagi hari, artinya sebelum setelah sahur gitu ya, sebelum terbit fajar shadiq, dan nanti setelah kita berbuka. Atau kita kalau memang mau nggak apa-apa pakai sikat biasa itu, sikat aja tapi tidak pakai odol gitu kan. Boleh. Atau memang kita beli sengaja untuk Ramadan stok ya, di stok aja itu siwak dari kayu itu ya, kayu arak itu kan, kayu untuk siwak itu spesial dia memang ya. Ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa yajuzu lis-shaim an yaf'ala ma yukhaffifu anhu shiddatal harri wal 'atashi katabarrudi bil ma' wa nahwihi. Jadi tidak mengapa orang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang meringankan ya, meringankan sangat panas kah itu, sangat haus kah itu, seperti berdingin-dingin ya dengan air berendam ya. Karena memang ada ada sebagian negeri itu memang daerahnya sangat panas ya. Bahkan mungkin negeri kita ini kadang-kadang kalau di bulan Ramadan itu terik ya. Maka terik sangat panas sekali. Sangat terik, sangat panas, maka tidak mengapa orang berendam ya. Mungkin orang menjulurkan kakinya ke air atau mandi, enggak mengapa, boleh. Wa nahwi, dan seumpamanya. Apa contohnya? Contoh dia berada di tempat yang dingin, mungkin berada di ruangan yang ber-AC, yang AC-nya disetel dengan dengan suhu yang sangat dingin gitu ya, nggak mengapa. Lima rawa Malikun wa Abu Daud an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Imam Malik dan Abu Daud ya itu meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal ya, ia mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil uraji ya, bil arji. Aku melihat, kata salah seorang sahabat ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil uraji ya, bil uraji itu atau bil arji ini. Aku melihat Nabi SAW bil arji, yaitu ismu maudhi, setiap itu nama tempat, di satu tempat gitu ya. Yasubul ma'ala rasi, dia menuangkan air ke kepalanya. Wa huwa shaimun minal atash. Sementara beliau sedang berpuasa minal atash, karena sangat haus. Begitu, boleh. Au minal harri, atau karena sangat panas. Ini hadis riwayat Al-Imam ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Malik, hadisnya hadis sahih. Jadi boleh ya, karena sebagian sahabat melihat Nabi bil arji, yaitu satu tempat namanya arji. Beliau ternyata menuangkan airnya di kepalanya sementara beliau dalam keadaan puasa. Kenapa?
Karena dianggap ya beliau itu melakukannya karena karena haus sekali atau karena panas sekali. Jadi boleh. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhu sauban fa alqahu ala nafsihi wa shaimun. Dan Ibnu Umar itu membasahi pakaiannya, ya, kainnya, fa alqahu ala nafsi, lalu dia pakaikan kain yang dibasahinya tadi. Wa huwa shaimun, dan dia sedang berpuasa. Boleh. Kenapa? Itu tadi meringankan, ya. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu hajarun mangqurun. Dan Anas bin Malik, sahabat Nabi dan juga pelayan Nabi, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu memiliki hajarun, batu mangkurun yang diukir, yushbihul hauda, yang menyerupai kolam. Idza wajadal harra, apabila mendapatkan cuaca panas, wa huwa shaim, sementara dia berpuasa, nazala fihi, dia turun ke dalamnya. Jadi semacam kolam kecil gitu ya. Dia berendam di situ. Jadi ada dia hajarun mangkur, yaitu batu yang dipahat, yushbihul hauda, itu seperti kolam. Ya, apabila beliau mendapatkan cuaca yang sangat panas, beliau nyemplung ke situ, sedangkan beliau dalam keadaan puasa, boleh. Ya, wa ka'annahu wallahu a'lam mamlu'un ma'an. Dan kata kata perawi itu, dan sepertinya batu yang udah dipahat tadi, yang menyerupai kolam itu tadi, mamlu'un bil ma', itu penuh dengan air. Jadi beliau berendam di situ. Waqala Al-Hasan la ba'sa bil matmadah, dan berkata Al-Hasan tidak mengapa bil matmadah, dengan berkumur-kumur, wa tabarrud, dan juga berdingin-dingin li shaim, kepada orang yang berpuasa. Dzakara hadhil athar Al-Bukhari fi sahihi ta'liqan. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan asar ini dari Hasan, ya, Al-Hasan, ya, menyebutkan asar ini riwayat dari Al-Hasan ini oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, tapi secara muallaq. Intinya bahwa orang yang sedang berpuasa tak mengapa melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi, yaitu berendamkah dia, ya, mencari tempat yang dingin, ya, karena suasana panas atau kehausan, dan ini manusiawi sekali. Bahkan Nabi SAW melakukannya, Ibnu Umar melakukannya, Anas bin Malik bahkan ada di rumahnya itu semacam batu yang mirip kolam atau bak lah sekarang, ya, ada bak kecil gitu. Beliau masuk di situ berendam, enggak mengapa. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ikhwani, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wahai saudara-saudaraku sekalian, tafaqahu fi dinillah. Tafaqahu fi dinillah. Ya, jadilah kalian faqih di dalam agama Allah. Li ta'budullah ala basiratin, agar kalian beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Fa innahu la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Karena tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah jadikan dia faqih terhadap agama ini. Jadi siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, Allah akan pahamkan kepada dia agama ini. Sebaliknya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, dalam satu riwayat mengatakan bahwa siapa yang jahil dengan agama ini, berarti itu indikasi bahwa Allah tidak suka kepadanya, bahwa Allah tidak inginkan kebaikan kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita berusaha untuk bertafakuh, untuk belajar agama Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menutup, ya, majelis ini dengan doa beliau, Allahumma faqihna fi dinina warzuqna al-amala bihi. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman tentang agama kami dan rezekikanlah kepada kami untuk mengamalkannya. Wa tsabbitna alaihi, dan tetapkanlah, kokohkanlah kami di atas agama itu. Wa tawaffana mu'minin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman. Wa alhiqna bis shalihin, dan campurkanlah dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Waghfir lana wali walidina, dan ampunkanlah bagi kami dan kepada semua orang tua kami, wali jamil muslimin, dan seluruh kaum muslimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inilah terkait dengan masalah yang kita sebutkan tadi, bahwa syarat yang membatalkan puasa itu harus ada 3. Orangnya itu tahu bahwa itu membatalkan. Yang kedua, orangnya itu ingat, bukan dia lupa. Yang ketiga, dia kemauan sendiri, bukan dipaksa. Mudah-mudahan ceramah ini ataupun pertemuan kita ini bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.